Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita selalu senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan curah limpah rahmatnya kita eh, dapat membahas tugas UTS eh, dengan mata kuliah Etika Bisnis Islam. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dosen Agus Siswanto yang telah memberikan kami tugas ini sehingga kami bisa lebih memahami tentang materi yang disampaikan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UTS, yakni video pembahasan materi yang telah disampaikan. Perkenalkan, nama saya Rijal Aljabir dengan NIM 2210204004, program studi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3. Selanjutnya, sini kita akan membahas tentang etika bisnis Islam dengan pembahasan 7 materi, yakni yang pertama ada hakikat bisnis, kemudian ada hakikat etika bisnis, ada prinsip etika bisnis Islam, ada keempat prinsip etika bisnis konvensional, yang kelima etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi, yang keenam praktek bisnis yang diperbolehkan, dan yang terakhir ketujuh praktek bisnis yang dilarang. Menginjak materi yang pertama, yaitu hakikat bisnis. Di sini kita akan membahas tentang pengertian bisnis dan tujuan aktivitas bisnis. Bahwa kita sebagai makhluk sosial juga memerlukan aktivitas bisnis, yakni perputaran ekonomi. Di sini ada secara definisi, bisnis itu adalah usaha atau dagang komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha lainnya, atau menggulirkan harta dengan tujuan mencari keuntungan. Atau Qala Ibnu Khaldun, sebuah upaya mendapatkan keuntungan dalam mengembangkan harta kekayaan dengan cara membeli barang dengan harga murah serta menjualnya dengan harga yang mahal. Jadi di sini definisi bisnis adalah seperti kita menjual barang ya, kita membeli dengan harga yang lebih murah daripada harga jualnya. Kemudian kita akan mendapatkan keuntungan. Adapun ruang lingkup bisnis ada memproses informasi, kemudian memperoleh dan mengelola dana. Yang ketiga, menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa, memasarkan produk kepada konsumen, membuat dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangan, merekrut, memperkerjakan, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Ini adalah ruang lingkup bisnis ya, di mana kegiatan produksi, kemudian distribusi itu dilakukan guna untuk menjalankan sebuah bisnis tersebut. Adapun tujuan aktivitas bisnis adalah memberdayakan harta secara umum, menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh harta sebagai modal perjuangan di jalan Allah, berbisnis terkategori fisabilillah, bekerjasama dalam kebaikan dalam memenuhi kebutuhan, membumikan syariat atau nilai-nilai dalam berdagang, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat, memperluas network atau silaturahim. Selanjutnya, mencari keuntungan dengan tidak membebankan orang lain. Adapun tujuan aktivitas bisnis adalah selain kita untuk mencari keuntungan, yaitu kita bisa memperluas silaturahmi. Karena bisnis itu kan kita mau tidak mau akan berhadapan dengan orang lain ya. Jadi dengan kita berhadapan dengan orang lain itu otomatis juga kita akan bertambah channel ataupun network. Dan pada akhirnya itu juga akan
erat tali silaturahmi. Bahkan, saking ditekankannya untuk berbisnis ini, sehingga Allah akan memberi kemenangan ya istilahnya kepada orang-orang yang, eee, mau berbisnis ini. Bahkan terkategori sebagai fisabilillah. Kemudian pembahasan yang kedua ada hakikat etika bisnis. Pengertiannya dalam bahasa Yunani, ethos atau custom atau kebiasaan atau karakter. Karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau kelompok. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja atau moralitas seseorang dalam berperilaku. Dalam bahasa Arab, akhlak, khuluk dalam sejumlah terminologi. Ini ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adim, bahwa sesungguhnya Nabi itu mempunyai akhlak yang agung atau yang mulia. Maka ketika kita berbisnis itu dalam beretika kita harus mencontoh Nabi. Karena dalam Al-Quran Nabi sudah dijamin ya bahwa beliau itu berakhlak atau beretika yang baik. Maka ketika Nabi berdagang pun eee, Nabi tidak akan memisahkan etika dalam berdagang atau dalam bernegara atau dalam muamalah apapun. Nabi selalu menyertakan etikanya atau akhlaknya. Adapun moral dalam bahasa Latin atau mos atau mores, adat dan cara hidup. Dalam bahasa Inggris, morality merupakan sebutan umum bagi keputusan moral, standar moral, dan aturan-aturan berperilaku yang berangkat dari nilai-nilai etika. Norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol dan mengatur perilaku baiknya. Macam-macam norma, norma teknis dan permainan, norma yang berlaku untuk umum, norma sopan santun, norma hukum, norma moral. Ya, ini di sini moral dan norma ini eh, sebagai apa istilahnya sebagai mata dua belah mata uang ya, maka tidak bisa dipisahkan satu dan dari keduanya. Bahwa norma ini adalah suatu yang mengatur, maka ketika orang atau sekelompok masyarakat itu tanpa norma, maka mereka itu akan bertindak secara bebas ya, tanpa ada aturan yang berlaku. Disinilah pentingnya norma sehingga masyarakat tuh bisa mengikuti suatu aturan ya, dan jelas suatu aturan itu sudah dianggap sebagai batas-batasan yang baik bagi masyarakat tersebut. Adapun terminologi etika dalam Al-Quran, yakni ada albir, kebajikan, al-qisto, keadilan, al-haqqa, kebenaran, al-ma'ruf, kebaikan, at-taqwa, ketakwaan, dan al-khair, kebaikan. Maka Al-Quran pun sudah menjelaskan apa itu tentang etika, bahwa meliputi kebajikan, bahwa kita dalam bermuamalah, khususnya kita dalam berbisnis itu harus mengedepankan kebajikan. Ada pula keadilan, bahwa adil itu kan eee, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-haq, kebenaran, ini kan salah satu sifatnya adalah jujur, bahwa kejujuran itu adalah kunci utama juga ya dalam berbisnis. Kemudian yang ada ketakwaan, bahwa ketika takwa itu sudah melekat dalam diri seorang pembisnis itu, maka tidak mungkin bisnisnya akan menjalankan bisnis-bisnis yang dilarang oleh agama. Esensial etika bisnis dalam esensial etika bisnis Islam menurut Prof. Dr. Syahadah. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang dapat mengatur, menancapkan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab
pelaku bisnis. Kode etik dipersepsikan sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Kode etik dapat membantu mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan, wujud aturan Islam yang konkret dan bersifat kultural. Di sini menurut Prof. Dr. Syahadah ya, dijelaskan esensial etika bisnis dalam Islam itu dapat mengatur atau menancapkan metode berbisnis. Lagi ya seperti yang ditekankan bahwa kode etik dalam Islam itu digunakan untuk mengatur dan bisa menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab. Juga hukum yang dapat menyelesaikan persoalan. Ketika ada persoalan dalam berbisnis itu, maka kita akan kembalikan lagi kepada etika bisnis apa yang sudah ditetapkan sebagai hukum. Kode etik juga dapat membantu mengembangkan sebuah kurikulum pendidikan. Wujud aturan Islam yang konkret dan bersifat kultural. Dia aturan Islam ini sudah kafah ya, meliputi segala lini. Bahkan dalam berbisnis pun Islam sudah mengaturnya. Yang selanjutnya ada prinsip etika bisnis konvensional. Ini ada macam-macam prinsip bisnis konvensional. Yakni yang pertama ada keadilan distributif atau keadilan dan kesetaraan. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan. Selanjutnya ada utilitarisme, yaitu kalkulasi untung atau rugi. Suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Kemudian ada universalisme atau kewajiban, yaitu keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Yang selanjutnya ada hak atau kebebasan individu. Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih. Yang terakhir ada relativisme atau kepentingan pribadi, yaitu keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Di sini adalah macam-macam prinsip bisnis konvensional ya, bahwa ditekankan bahwa keadilan dan kesetaraan itu menjadi yang menjadi salah satu prinsip ya, bahwa dalam berbisnis itu harus adanya prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi ketika menjalankan bisnis kemudian ada suatu tantangan ataupun kesalahan dari suatu orang itu, maka ketika diadili itu tidak ada yang berat sebelah ya. Jadi harus seimbang karena meliputi juga kesetaraan. Kemudian kalkulasi untung rugi. Ini bahwa bisnis itu kan yang kita cari adalah keuntungan ya. Maka dalam kalkulasi untung rugi itu harus jelas untungnya seberapa, kemudian kalau rugi seberapa. Yang selanjutnya kewajiban dan kebebasan individu, kemudian kepentingan pribadi. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang. Bahwa karakter seseorang itu kan dibentuk, tidak serta-merta terjadi begitu saja ya. Maka pasti ada faktor atau penyebab karakter seseorang itu terpengaruhi. Di sini yang pertama adalah ajaran agama, kemudian kebiasaan atau adat, model panutan, keluarga dan teman, bahan bacaan, penilaian seseorang tentang dirinya sendiri di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Faktor yang pertama yang dijelaskan bahwa ajaran agama itu sangat mempengaruhi faktor karakter seseorang. Bahwa kalau bisa disebut dogma ya, ataupun doktrin suatu agama itu adalah yang paling kuat ya dari doktrin-doktrin yang lain. Karena agama di sini kan kebanyakan tuh meliputi sesuatu yang sifatnya tidak
mungkin disebut tidak rasional, tapi ya sebenarnya rasional juga karena, ajarannya tuh berupa keimanan. Maka ajaran agama ini ketika diterimanya emang agak susah karena itu tadi ya, seringnya yang tidak di indera manusia bahwa ketakwaan, kemudian keimanan itu kan kalau kita lihat itu kan, susah ya, tidak jelas. Tapi ketika itu sudah dipercayai oleh seseorang, maka itu adalah menjadi faktor paling utama untuk mempengaruhi karakter seseorang. Maka ketika, seseorang itu karakternya buruk mungkin ya, mungkin bukan, karena, eee, dia dalam mempelajari agama itu belum benar. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan atau adat. Di sini, kebiasaan ya atau repetisi, perulangan itu merupakan, faktor juga yang mempengaruhi karakter seseorang. Jadi ketika ada seseorang itu yang berkarakter, mungkin sering bohong, itu tidak serta-merta dia itu dalam satu hari itu mempunyai sifat bohong ya. Karena kan fitrahnya manusia itu, dalam keadaan suci, maka ketika bohong itu pasti dalam hati kecilnya itu ada, eee, perasaan tidak suka ya. Maka ketika seseorang itu mempunyai, karakter pembohong, maka dipastikan itu sudah menjadi kebiasaannya, bukan sehari 2 hari, itu pasti sudah berjalan beberapa tahun, mungkin beberapa atau setengah hidupnya mungkin ketika dia sudah berumur 20 tahun, 10 tahun masa hidupnya itu sudah dibiasakan untuk berbohong. Maka kebiasaan atau adat ini, eee, juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Yang selanjutnya adalah model panutan, bahwa kita sebagai manusia, pasti, mempunyai apa ya, idola mungkin ataupun model panutan. Maka siapa yang kita tirukan model panutan itu, maka itu juga akan mempengaruhi faktor karakter seseorang. Kemudian ada keluarga dan teman. Di sini adalah lingkup yang paling kecil dari bersosial ya, bahwa, keluarga dan teman ini adalah, orang-orang yang, interaksinya paling sering dengan seseorang itu. Maka itu juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Yang selanjutnya ada bahan bacaan. Bahan bacaan ini sebagai sumber informasi. Ketika sumber informasi itu sudah diolah di pemikiran seseorang, maka itu akan bisa menjadi karakter juga bagi seseorang. Maka tak ayal banyak orang itu membaca buku-buku motivasi agar bahan bacaan itu nantinya bisa mempengaruhi karakter dia. Kemudian ada juga penilaian seseorang tentang dirinya sendiri di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Dari semua faktor tadi, ada juga faktor yang penting juga ya, bahwa penilaian seseorang itu tentang dirinya sendiri. Ketika dia itu menganggap dirinya seperti apa di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, itulah eee, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang. Yang selanjutnya pembahasan prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama ada tauhid, ada justice, ada free will, responsibility, kindness or benevolence, halal and haram earning. Tarbiyah sebelum berbisnis. Jadi, pendidikan sebelum mulai berbisnis ini adalah faham atau fikih dalam agama. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufak eee, yufahhimhu wa innamal ilmu bitta'allum." Selanjutnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Belajar sebelum berdagang. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis bahwa, ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Dan agama ini cangkupannya luas, terutama atau termasuk juga etika. Itu juga termasuk dalam pembahasan,
agama. Maka ketika kita belajar etika, kita juga bisa disebut belajar agama, dan itu kelak akan yang menjadi sebab kita dianggap baik oleh Allah. Ada juga belajar sebelum berdagang. Ini pada perkataan Umar bin Khattab kalau tidak salah, jangan memasuki pasar ini kecuali orang-orang yang mengetahui fikih muamalah. Adapun prinsip Islam yang berkaitan halal dan haram disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi kalau nggak salah ya. Yang pertama, prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu, atau al-aslu fil muamalati al-ibahah. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. Bahwa pembuat hukum itu ya mutlak hanya Allah semata. Bahkan Rasul saja itu tidak serta-merta memberikan hukum bagi umatnya ya. Maka Rasul pun juga dalam menetapkan hukum itu melalui wahyu dari Allah. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirik. Ini ya, jangan sampai kita menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ya. Karena itu termasuk eh, ranahnya Allah yang menetapkan halal dan haram itu. Maka ketika kita sudah membolehkan atau melarang sesuatu itu sama dengan syirik. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. Apa yang halal adalah yang diperbolehkan dan yang haram adalah yang dilarang. Maka ketika sesuatu yang dihalalkan itu menurut kita tidak baik ya, tapi karena dihalalkan berarti itu yang diperbolehkan. Pun juga demikian yang haram itu ketika kita pandang sebagai sesuatu yang baik, tapi ketika sudah diharamkan maka ya itu yang dilarang ya, maka jangan dikerjakan. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. Eh, ada sebuah hadis bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di tengah-tengahnya ada mutasyabihat ya, atau yang subhat. Maka sebisa mungkin kita menghindari yang syubhat itu. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima. Hal-hal yang melakukan sebaiknya dihindari, yang haram terlarang bagi siapapun. Keharusan menentukan adanya pengecualian. Itu tadi prinsip Islam yang berkaitan dengan halal dan haram. Maka bisa diperhatikan secara seksama bahwa uh, yang menetapkan halal dan haram itu mutlak adalah Allah. Kemudian ketika kita menganggap yang halal itu buruk dan menganggap yang haram itu baik, maka segeralah introspeksi diri ya, karena jangan-jangan kita mau menentang atau meragukan hukum-hukum Allah. Yang selanjutnya adalah etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Etika bisnis dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama ada produksi, yaitu pertama profesionalisme bekerja atau ihsan. Bahwa ada salah satu hadis menyebutkan bahwa Nabi itu menyukai orang yang bekerja itu secara profesional ya. Maka dalam berbisnis pun dalam kategori produksi, maka ketika kita profesionalisme dalam bekerja itu termasuk mengikuti sunnah Nabi begitu ya. Kemudian didasarkan atas disiplin ilmu, bahwa semua itu kan ada ilmunya ya, bahwa produksi juga ada ilmunya. Maka sebelum kita memproduksi suatu barang ataupun jasa itu kita harus tahu ilmunya. Karena al ilmu qabla amal. Seperti itu. Yang ketiga, melihara sumber daya alam. Yang keempat, orientasi halal. Dalam produksi sendiri kita tidak boleh semena-mena ya pada sumber daya alam. Ketika kita mungkin contohnya dalam produksi suatu produk, kita mengabaikan sumber daya alam ya, kita mengambil secara keserakahan.
bahwa untuk memenuhi suatu kebutuhan itu, eee, dengan mengambil sumber daya alam dengan tidak bijak ya, itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam etika bisnis Islam. Yang keempat adalah orientasi halal, bahwa eee, dalam bisnis Islam yang utama itu juga kehalalan. Yang selanjutnya konsumsi, meliputi konsumsi atas hal-hal yang baik dan memerangi kebakilan, memerangi kemegahan, kemewahan yang terindikasi kemubaziran. Yang ketiga, penyelamatan atas aset atau manfaat. Yang ketiga, distribusi, meliputi nilai kebebasan dan nilai keadilan. Dalam produksi, konsumsi, dan distribusi ini semuanya sudah diatur dalam etika Islam ya, bahwa uh, dalam berbisnis itu kita tidak semena-mena memikirkan tentang keuntungan, kemudian lupa untuk menjaga juga sumber daya alam. Kemudian dalam mengkonsumsi kita juga dilarang untuk bermegah-megahan ya, dan terindikasi kemubaziran, bahwa sesuatu itu ketika berlebihan itu tidak baik ya. Pun juga dalam mengkonsumsi suatu produk dalam bisnis itu juga tidak baik. Yang distribusi pun harus nilai kebebasan dan keadilan. Berkeadilan itu berarti distribusinya merata, tidak hanya uh, di kota-kota saja ya, mungkin dalam distribusi barang-barang itu bisa menyeluruh ke pelosok-pelosok desa, karena di desa pun juga membutuhkan seperti jadi berkeadilan. Yang selanjutnya adalah korelasi kaidah usul fikih dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ada suatu kaidah, anahyu an sayyi nahyun an juzai'atihi. Larangan atas sesuatu, larangan terhadap hal yang terkait dengannya. Al-amru bisayyi amrun bima la yatimmu illa bihi. Perintah atas sesuatu merupakan perintah kepada sesuatu yang tidak akan terlaksana kecuali dengan hal itu. Al-amro bisayyi nahyun andiddihi. Perintah atas sesuatu merupakan larangan terhadap kebalikannya. Di sini ada kaidah usul fiqh ya, yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi, bahwa ketika ada larangan atas sesuatu, maka larangan terhadap hal yang terkait dengannya. Dan perintah atas sesuatu merupakan perintah kepada sesuatu yang tidak akan terlaksana kecuali dengan hal itu. Kemudian perintah atas sesuatu merupakan larangan terhadap kebalikannya. Itu adalah korelasi kaidah usul fiqh. Yang selanjutnya, pembahasan tentang praktek bisnis yang diperbolehkan. Mengapa berbisnis, dalam sektor apa, dan bersama siapa, kapan saat berbisnis. Jadi ini ada uh, beberapa pertanyaan tentang mengapa kita berbisnis. Tadi sudah dibahas di awal-awal pembahasan bahwa berbisnis itu kan singkatnya kita itu mencari keuntungan dengan cara membeli suatu dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya dengan lebih mahal, baik itu berupa benda, jasa, ataupun yang lainnya. Dan dalam sektor apa? Ini banyak sekali ya sektor bisnis ini. Ada di industri, mungkin ada di pertanian, juga ada di pertambangan, dan yang lain sebagainya. Peternakan, perikanan. Dan bersama siapa kita berbisnis itu, dan kapan saat berbisnis itu adalah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai praktek bisnis yang diperbolehkan. Uh, ini adalah anjuran berbisnis, yakni
berpenghasilan sendiri, nilai tawakal, mencari modal perjuangan, sunnah an-nubuwah, menolong meringankan beban orang lain, salah satu sarana dakwah. Maka dengan berbisnis ini kita, setidaknya, akan mencapai, kelima ini ya, yang pertama adalah sarana dakwah. Dakwah itu adalah menyeru seseorang kepada agama Allah ya. Berarti, ketika kita menyampaikan bahkan hanya satu ayat pun itu sudah bisa disebut dengan dakwah. Dan dakwah itu, eee, ya memang bisa ya tanpa, sarana materi. Namun ketika kita berbisnis kemudian kita mempunyai keuntungan dan dengan keuntungan itu kita, bisa berdakwah lebih jangkauannya lebih luas lagi. Kemudian berpenghasilan sendiri itu sebagai nilai tawakal bahwa, seorang muslim itu ketika dia bisa berusaha sendiri ya atau mandiri itu, eee, lebih baik ya daripada muslim yang, masih menang ber menanggung apa, mengandalkan orang lain ya seperti itu. Mencari modal perjuangan. Kemudian, bahkan berbisnis ini kan sebagai sunnah Nabi ya bahwa, Nabi itu sejak kecil sudah berbisnis. Ketika di sejarah itu disebutkan bahkan masa kecilnya itu sudah ikut ke negeri Syam ya bersama pamannya itu untuk berdagang. Dan dengan berbisnis itu tadi kita bisa menolong dan meringankan beban orang lain. Ini mencakup nilai sosial juga ya bahwa, eee, dengan bisnis dan mendapat keuntungan itu kita akan bisa menolong atau meringankan beban orang lain. Etika berbisnis, yang pertama ada murah hati, kemudian motivasi untuk berbakti, ingat kepada Allah dan prioritas utamanya. Yang murah hati ini meliputi sopan santun, pemaaf, memberikan secara cuma-cuma dan tanpa adanya kompensasi bayaran, menghilangkan kesulitan, memberikan bantuan. Eee, Teringat suatu, riwayat ya bahwa, sifat seorang pedagang itu kan yang mudah juga ya, mudah dalam, memberikan keringanan kepada pembelinya, juga dengan diiringi sopan santun, kemudian pemaaf ya. Yang selanjutnya adalah motivasi untuk berbakti, konsistensi mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan orang lain, memberikan bantuan yang bebas bea dan menginfakkan untuk orang lain, memberikan dukungan untuk hal-hal yang baik. Dalam etika berbisnis ini, motivasi untuk berbakti juga menjadi salah satu, eee, acuan kita ya dalam, berbisnis. Bahwa, dalam mengepentingkan orang lain itu termasuk berbakti juga. Yang ketiga adalah ingat kepada Allah dan prioritas utamanya. Hendaklah mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi dibandingkan dengan keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia. Mendahulukan sesuatu secara moral bersih, mendahulukan yang halal. Bahwa dalam berbisnis itu tidak serta-merta kita hanya orientasinya itu terhadap keuntungan material atau, yang ada di dunia ini ya, bahwa dalam berbisnis pun kita harus mencari yang halal. Dikatakan itu, eee, dalam Quran surat Al-Baqarah ya, mmm, "Ya hai manusia, berjalan di muka bumi dan, makanlah darimu yang halal dan yang baik, halalan thayyiban." Maka ketika, mencari penghasilan ataupun konsumsi ataupun distribusi itu tadi kita harus mengedepankan pahala dengan, eee, memilih apa yang halal, apa yang haram. Di sini ada
pernyataan bahwa syaitan lebih banyak mempengaruhi aktivitas pasar. La taku la takunanna inis tata'ta awwala man yadkhulus suqa wala akhira man yakhruju minha fa inna fa ma'rakatus syaitani wa bi wa bi fa ya wa biha yansibu rayatahu. Jika engkau bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya. Karena pasar merupakan medan pertempuran setan dan di sanalah ia menancapkan benderanya. Yang dimaksud setan lebih banyak mempengaruhi aktivitas pasar nih ya, dikarenakan pasar itu kan tempatnya keramaian ya. Dikatakan juga uh, bahwa di pasar itu kan kadang teman atau lawan tuh tidak bisa dilihat ya. Karena itu tadi orientasinya keuntungan, maka ketika bisa mendapat keuntungan itu apapun bisa dikerjakan di pasar. Itu yang disebut setan lebih banyak mempengaruhi aktivitas pasar ya. Maka dihimbau janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan terakhir keluar darinya. Namun ini bukan berarti kita tidak boleh ke pasar ya. Ini adalah bentuk kehati-hatian kita dalam berniaga atau bermuamalah. Kemudian yang selanjutnya adalah praktek bisnis yang dilarang. Definisi larangan dalam kaidah usul fiqh, larangan adalah menuntut agar meninggalkan sesuatu perbuatan tersebut. Lafadz an-nahyi menunjukkan larangan atau haram. Dalilnya dari Al-Quran ada wama nahakum anhu fantahu. Maka ketika dilarang suatu perkara itu maka tinggalkanlah suatu larangan tersebut. Hikmah adanya aturan larangan adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka kita berpeluang untuk diampuni kesalahan. Pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 6, rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Ada juga di Quran surat An-Nisa, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Di highlight pada kalimat nukfir ankum sayyi'atikum, maka nukfir akan diampuni atas kalian kesalahan-kesalahan kalian ya. Maka hikmahnya adalah larangan itu adalah kasih sayang Allah pada hambanya agar kelak bisa diampuni kesalahannya. Yang selanjutnya adalah maqasid syariah, bahwa dalam kita bersyariat itu kan ada tujuannya, dan tujuan dari syariah ini setidaknya ada 5, yaitu hifdun nafsi, ada hifdun din, hifdul ad-din, hifdul mal, hifdul an-nasl, ada hifdul al-aql. Nah, untuk menjaga atau melindungi an-nafs atau jiwa ya, melindungi nyawa manusia. Dan juga hifdzuddin untuk melindungi agama, bahwa agama sebagai pokok kita ya dalam berkehidupan ini, maka maqasid syariah, tujuan syariah ini salah satunya adalah menjaga agama kita. Ada menjaga harta, saking harta itu suatu yang menjadi kepemilikan seseorang ya, maka itu akan dijaga oleh syariat Islam ya. Maka banyaknya aturan tadi mungkin ya juga untuk melindungi harta seseorang. Ketika
harta itu berpindah kepemilikan secara batil ya, maka itulah, eee, fungsi dari syariah atau hukum itu menindaklanjuti, si pelaku ya. Tadi kan mengambil secara batil tuh contohnya bisa mencuri ataupun merampok dan sebagainya. Itu dalam syariat diatur sebagai, melindungi harta kepemilikan seseorang. Ada, hifdzun an-nasl atau, menjaga keturunan ya kalau nggak salah. Itu kemudian ada hifdzul akal, menjaga akal bahwa, manusia ini diberikan akal, salah satunya adalah pembeda ya, dari ciptaan makhluk yang lain. Bahwa dengan akal ini kita diberi, eee, hak kebebasan untuk memilih, nantinya bisa memilih keimanan ataupun ketakwaan. Maka sesuatu yang penting seperti akal ini harus dijaga, dan itulah tujuan dari, eee, maqasid syariah. Eee, Bisnis yang dilarang adalah yang batil, yang fasad, dan yang zalim. Atau bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam bisnis yang dibenarkan dalam syariah. Transaksi yang tidak sah, eee, yakni transaksi yang batil. Segala jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya, tempatnya, atau, jual beli yang tidak disyariatkan baik secara usulnya atau sifatnya, atau orang yang bertransaksi tidak memenuhi kriterianya. Kemudian ada transaksi yang fasid, segala jenis jual beli yang disyariatkan usulnya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli, tetapi tidak terdapat sifat yang tidak disyariatkan, tetapi tidak terdapat sifat yang tidak disyariatkan di dalamnya. Yakni, ada penyebab transaksi itu menjadi tidak sah ya, yaitu ada transaksi yang batil atau kekurangan baik rukunnya, tempatnya, atau jual beli. Contohnya misal mungkin ketika kita jual beli ya, rukunnya adalah dua orang yang, melakukan transaksi, kemudian ada akadnya. Ini yang batil tuh berarti, contohnya ketika si penjual itu tidak menjual, barang yang halal ya, contohnya barang yang haram, babi mungkin yang dijual tuh, maka, transaksinya adalah transaksi yang batil ya, karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian yang transaksi fasid, yakni sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli, tetapi tidak terdapat sifat yang tidak disyariatkan di dalamnya. Kemudian jenis praktek bisnis yang dilarang, ini dirincikan sebagai berikut ya, ada riba, perdagangan khamr, pelacuran, pembuatan dan penjualan barang haram, skandal korupsi dan kolusi, talaki rukban, maisir, riswah, goror, ba'i najasi, tadlis. Eh, yang pertama ini ada riba ya. Riba itu kan kalau secara bahasa ya adalah satu penambahan ya. Maka, eh, suatu tambahan atau manfaat dalam jual beli ataupun pinjam meminjam tanpa adanya iwat ya atau transaksi pengganti. Jadi ini riba ini sangat, rawan ya pada jual beli bisa kemudian pinjam meminjam ya. Karena, riba ini memang seolahnya nikmat ya ketika seseorang itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak tapi dengan, jerih payah yang sedikit ya, seperti itu. Maka riba ini sesuatu yang, eee, nikmat memang dipandang tapi
itu suatu larangan Allah, maka harus kita jauhi. Kemudian ada gharar. Gharar itu adalah suatu ketidakjelasan ya dalam akadnya. Contohnya tadi ketika kita membeli suatu barang namun kita tidak tahu ke bentuknya mungkin ataupun uh, gimana dia memperolehnya, kemudian sifat dan komposisinya seperti apa, maka itu bisa terjerumus juga pada gharar. Juga maisir, maisir ini judi ya. Jika kita melakukan transaksi ataupun adanya perjudian ya, kita akan mendapatkan untung yang banyak, tetapi ketika kita kalah kita akan rugi, maka itu adalah suatu bentuk perjudian. Dan ada perdagangan khamr, itu sudah jelas ya bahwa secara zatnya pun sudah haram. Maka ketika zat yang haram itu menjadi praktek bisnis, maka itu dilarang. Dan ada pelacuran, itu juga sudah jelas bahwa pelacuran itu adalah bentuk perzinaan. Jangankan berzina ya, kita pun dalam beragama ini untuk mendekati zina pun dilarang. Maka apalagi untuk melakukannya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, 23, ayat 32. Awala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Yang skandal korupsi dan kolusi. Korupsi ini bisa disebut sebagai pencurian ya, dengan skala besar, maka itu adalah suatu yang dilarang oleh agama dalam berbisnis juga. Kemudian harta yang dihasilkan dari yang haram, ada dari hadis riwayat Ahmad bahwa jika Allah telah mengharamkan sesuatu, maka otomatis juga mengharamkan hasil penjualannya. Maka ketika kita menjual yang haram, kemudian kita mendapat keuntungan, walaupun keuntungannya itu besar ya, sudah dipastikan keuntungannya itu juga haram. Dalam bertransaksi juga kita tidak boleh curang, kemudian jangan berbohong, jangan sumpah palsu. Dalam tidak boleh curang ini artiannya kita tidak boleh mengakali ya suatu penjualan itu kepada pembeli kita. Kita sama juga dengan hampir mirip dengan berbohong ya, ketika kita mengatakan suatu benda itu kualitasnya baik padahal itu kualitasnya buruk, itu juga termasuk kebohongan. Kemudian jangan sumpah palsu. Bohong yang tadi ya, yang berbohong tentang kualitas itu kemudian ditambahi dengan sumpah palsu yang seakan-akan meyakinkan kepada si pembeli itu, wah, itu adalah suatu yang tidak boleh dalam etika berbisnis. Kemudian dilarang berbisnis dengan musuh Islam atau dalam bentuk dukungan. Ini ditakutkan ya, dengan kita bertransaksi dengan musuh Islam itu dengan keuntungannya itu menjadikan dukungan bagi musuh-musuh Islam ini dalam memerangi Islam. Yaitu tadi pembahasan tentang bisnis yang dilarang dalam Islam. Ya, itu tadi sudah kita bahas ya tentang etika bisnis Islam. Ada 7 pembahasan materi, sudah panjang lebar kami uraikan tadi. Semoga bisa memberi pengetahuan tentang kita berbisnis ya. Kemudian kalau kami boleh mengambil intisari bahwa bisnis Islam itu adalah bisnis yang tetap mengedepankan etika ataupun akhlak. Maka sebenarnya seseorang muslim itu ketika dia mempunyai akhlak yang baik, dia
mempunyai model panutan seperti Rasulullah, maka ketika dia berbisnis itu harusnya karakter-karakter yang sudah terbangun di dirinya itu melekat juga pada bisnis yang dijalankan. Maka ketika kita sudah menjadi seorang eh, ataupun kita mencoba untuk menjadi seorang muslim yang baik, maka dalam bisnis Islam itu eh, kita sudah tinggal menjadi diri kita sendiri ya sebagai seorang muslim itu. Jadi tidak mungkin kita sebagai seorang muslim akan berbohong tadi ya, dalam berbisnis, kemudian menjual yang haram, kemudian bahkan eh, meragukan kehalalan atau keharaman yang telah disyariatkan oleh Allah. Maka ketika kita sudah menjadi seorang muslim atau mencoba menjadi seorang muslim yang baik, ketika kita mempelajari etika bisnis Islam ini, kita hanya tinggal menyesuaikan sedikit-sedikit ataupun mencocokkan diri kita itu sudah seperti itu atau belum. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah kata atau ucapan, mungkin tindakan yang saya lakukan. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.